Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari Dewi dengan NIM 12160000149 dari kelas 2E Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Wilcoxon yang merupakan bagian dari statistika inferensial. Uji ini merupakan uji non-parametris untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi berdistribusi tidak normal. Selanjutnya ada fungsi dari uji Wilcoxon, yaitu pertama menguji perbedaan dua sampel berpasangan, kedua menguji efektivitas suatu treatment, dan yang ketiga alternatif dari uji Peretti test jika uji normalitas tidak dapat dipenuhi. Nah, untuk spesifikasinya juga terdapat beberapa poin. Yang pertama, data observasi berskala ukur sekurang-kurangnya interval. Yang kedua, berasal dari populasi yang sama. Dan untuk poin ketiga, yaitu memperhatikan arah perbedaan dan nilai relatif perbedaan dari dua keadaan atau perlakuan. Selanjutnya ada statistik uji, yaitu untuk sampel yang besar, nilai statistik uji untuk uji Wilcoxon menggunakan pendekatan distribusi normal. Rumusnya yang ada terdapat di sebelah kanan. Keterangannya yaitu untuk T, nilai koefisien Wilcoxon yang dihitung dengan melihat ranking tanda yang lebih kecil frekuensinya. Untuk D sama dengan 0 dan N yaitu jumlah seluruh sampel dikurangi jumlah sampel yang nilai. Untuk kriteria ujinya yaitu satu arah tolakan 0 jika Z hitung lebih besar dari alfa dan diterima apabila p-value lebih kecil dari alfa. Nah, untuk yang dua arah ini, H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari alfa dan diterima apabila lebih kecil dari alfa. Adapun contoh kasus soalnya yaitu seorang peneliti di bidang marketing melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Untuk keperluan tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 30 perusahaan, di mana datanya diperoleh sebagai berikut yang terdapat pada tabel di sebelah kanan PPT. Untuk solusi pertamanya yaitu mencari hipotesis statistik dengan dua asumsi, di mana H0 yaitu T1 sama dengan T2 tidak terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah iklan, dan untuk asumsi kedua yaitu T1 tidak sama dengan T2, yakni terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah pemasangan iklan. Untuk taraf signifikan atau alfanya yaitu sebesar 5%. Langkah selanjutnya yaitu menentukan statistik uji menggunakan aplikasi SPSS. Untuk di kolom keterangan nama yaitu diberikan keterangan sebelum dan setelah. Nah, untuk labelnya ini sebelum iklan dan sesudah iklan gitu. Untuk measure-nya yaitu tetap scale. Jika sudah, lalu ubah tampilan variable view ke tampilan data view, lalu masukkan data yang akan diuji menggunakan uji Wilcoxon. Selanjutnya mengklik analyze, lalu non-parametric test, dan mengklik to relate samples. Maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu memindahkan data dari kolom kiri ke kolom kanan sesuai dengan tampilan yang telah saya sediakan, lalu centang tulisan Wilcoxon, lalu klik OK. Nah, maka akan keluar hasil output dari uji Wilcoxon menggunakan SPSS. Nah, di sini terdapat dua hasil, di mana yang pertama menunjukkan nilai range dan yang kedua menunjukkan nilai signifikan dari uji Wilcoxon itu sendiri. Nah, selanjutnya hasil dari tes uji Wilcoxon tersebut bisa ditarik untuk kriteria uji berdasarkan SPSS-nya, di mana nilai Z hitungnya sama dengan 2937 dengan alfa 0,05 atau 5%, yang diperoleh nilai Z table yaitu 1,64 dari tabel distribusi normal baku. Jadi Z hitungnya yaitu sama dengan 2937 lebih dari Z trouble atau p-value-nya lebih kecil dari alfa, yakni 0,003 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan
Nah, itu dia penjelasan mengenai uji Wilcoxon menggunakan aplikasi SPSS. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.